panjatkan kepada Allah, mungkin sebagian kita sudah merasakan terkabulnya doa, namun sebagian yang lain mungkin kita masih menunggu. Hadirin yang dirahmati Allah, berdoa ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam surat Ghafir ayat ke-60, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku perkenankan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memerintahkan sesuatu dalam Al-Quran, berarti itu menjadi syariat yang harus kita lakukan. Ketika kita tidak melakukannya, maka kita dianggap sebagai hambanya yang sombong. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jangan bosan-bosan kita berdoa kepada Allah. Masih ingat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam, yang mana harus menunggu waktu yang lama untuk terkabulnya doa. Para ulama ada yang mengatakan Nabi Ayub menunggu selama 18 tahun. Ada juga yang mengatakan 20 tahun. Bahkan ada juga yang mengatakan hanya 3 tahun. Namun hadirin yang dirahmati Allah, waktu tidak penting. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita terus berharap kepada Allah dari setiap doa yang kita panjatkan. Mungkin di antara kita ada yang merasakan, kok doa saya ini lama sekali belum dikabulkan. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika Allah menunda terkabulnya doa kita, berarti Allah ingin kita memperbanyak ibadah kepadanya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam suatu hadis, ad-du'a'u huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya hadirin yang dirahmati Allah, semakin banyak kita berdoa kepada Allah, maka semakin banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penantian kita menanti terkabulnya doa itu juga adalah bagian dari ibadah. Maka jangan sampai kita jenuh terhadapnya. Terkadang hadirin yang dirahmati Allah, ketika doa kita dikabulkan, justru kita salah kaprah. Kita ambil contoh hadirin yang dirahmati Allah. Petani ingin panennya melimpah. Pedagang ingin dagangannya lancar. Pengusaha ingin usahanya dimudahkan. Yang lucunya adalah ketika petani diberikan panen yang melimpah, hadirin yang dirahmati Allah, justru rasa syukurnya beralih kepada yang lain. Kita ambil contoh di beberapa daerah di Jawa. Ketika panennya melimpah, justru dia bersyukurnya kepada alam. Dia kumpulkan berbagai macam hasil panennya, kemudian dibawa ke lautan, dihanyutkan di lautan. Jadi salah kaprah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya kepada Allah tapi berterima kasihnya kepada laut. Coba kita bayangkan hadirin yang dirahmati Allah. Tetapi ketika Allah menjadikan gagal panennya, mereka mengatakan Allah tidak sayang kepada kami. Sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Itulah sifat manusia hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan sesuatu yang melimpah, dia lupa. Tetapi ketika dibatasi rezekinya oleh Allah, dia mengatakan Allah tidak sayang. Inilah sifat manusia. Maka hadirin yang dirahmati Allah, harapan terkabulnya doa kita kepada Allah itu harus terus kita hidupkan, harus terus kita tumbuhkan, sehingga
Doa itu ketika suatu saat nanti terkabul, maka kita akan merasakan kenikmatan ibadahnya, kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai kita terlena. Kenapa Allah menunda dikabulkan doa kita? Karena hadirin yang dirahmati Allah, ketika doa kita cepat dikabulkan oleh Allah, maka akan menjadikan kita orang-orang yang tidak mau berusaha. Maka kemudian Allah membaginya. Yang layak untuk dikabulkan, Allah akan kabulkan. Yang layak untuk ditunda, maka Allah akan menundanya. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kok kemudian anak kita itu menjadi anak yang tidak soleh? Bahasanya seperti itu. Bukan berarti kemudian Allah tidak mengabulkan doa kita. Tetapi justru Allah ingin kita punya usaha lebih daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak doa kita kepada Allah sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, juga sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Doa yang termasyhur yang dibacakan oleh Nabi Ayub alaihissalam tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Rabbi anni massaniyadh dhurru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Begitu juga dengan doa Nabi Adam alaihissalam. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini zalim. Kami ini berlaku salah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita panjatkan doa-doa ini agar doa kita ini semakin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam doa itu jangan ada kesombongan dalam hati kita. Artinya ketika doa kita dikabul, jangan sampai kemudian kita berpikir, doa saya lah paling mustajab. Jangan, hadirin yang dirahmati Allah. Tetapi kita terus berintrospeksi diri dan terus menjadikan doa sebagai kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sebagai karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersabar, bersabar menunggu terkabulnya doa tanpa ragu, dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hambaku bertanya tentang aku kepadamu wahai Muhammad, maka katakanlah sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan
bagi mereka yang memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah begitu dekat dengan kita, namun kita tidak menyadarinya. Kedekatan Allah ini sebagai bukti bahwa setiap apa yang kita panjatkan, setiap apa yang kita doakan kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Dengan syarat kita menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah. Kita menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan beriman kepadanya. Maka Allah pasti akan memperkenankan doa kita. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala apa yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah, dan segala apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.